Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini bersama saya Helmi Zuraida. Di sini saya akan sedikit menguak terkait dengan cara manusia memahami ujaran. Nah, cara manusia memahami ujaran ini saya akan mengambil salah satu poin, yaitu penyimpanan kata. Di dalam penyimpanan kata saya akan lebih fokus terhadap proses pembangkitan kata atau proses peretriefan kata. Nah, mungkin teman-teman di sini kurang menyadari atau tidak sadar bahkan ya, ketika atau di saat kita berbicara atau kita menulis, itu kata-kata yang kita perlukan keluar begitu saja seolah tanpa melalui suatu proses. Begitu juga di saat kita mendengar atau kita membaca, di situ juga kita begitu cepat, begitu mudahnya kita memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis atau oleh lawan bicara kita tanpa berpikir panjang. Sepertinya hal tersebut itu berjalan secara natural atau otomatis begitu saja ya teman-teman. Namun ketika kita menyelam lebih dalam atau kita menguak lebih jauh, itu ternyata terdapat proses yang mungkin sangat rumit untuk mengeluarkan atau memahami satu kata. Jadi bagaimana sih kata-kata itu dapat dibangkitkan atau diretrieve untuk dipakai dalam proses komunikasi? Oke teman-teman, di sini ada beberapa proses atau beberapa tahapan yang harus dilalui. Ada 4 proses di sini ya. Yang pertama itu adalah kita pastikan terlebih dahulu apakah kata yang didengar atau kata yang terucap itu merupakan salah satu kata yang ada di dalam kamus kita. Nah, di sini kan kita sebagai penutur bahasa Indonesia, ketika kita mendengar sebuah kata, misalkan buku dengan fonem B, U, K, U, ketika fonem tersebut dibalik seperti B, K, U, U atau K, B, U, U, bahkan U, K, B, U. Nah, di situ kita akan kebingungan dan terheran-heran karena kata tersebut tidak ada di dalam kaidah bahasa Indonesia. Jadi ketika kita mendengar suatu kata KBUU itu kita tidak mengetahui itu maknanya apa karena memang tidak ada gitu. Kemudian yang kedua itu kita memberikan fitur-fitur yang melekat pada kata tersebut. Bisa bentuk fisik, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika kita mendengar air, kata air, kita tahu air itu bentuknya cair. Nah, di saat ada orang lain mengatakan air itu yang lunak, nah, air lunak itu apa? Nah, di sini kita pasti akan menolak frasa yang dikatakan orang tersebut, dan kita akan membenarkan bahwa air itu cair, tidak ada air yang lunak begitu. Kemudian yang ketiga ada kita membandingkan kata lain yang fiturnya tumpang tindih terhadap kata tersebut. Contohnya, semisal ada kata pena, pensil, kapur, dan spidol. Bisa kita lihat bahwa pena dan pensil itu merupakan salah satu bentuknya yang hampir sama ya, kemudian fungsinya juga sama, yaitu untuk menulis. Tetapi ada hal yang membedakan di sini, yaitu salah satu di antara kedua benda tersebut dapat secara mudah dihapus, sedangkan yang satunya itu sulit untuk dihapus menggunakan penghapus. Begitu juga dengan anak kecil, ketika mereka melihat binatang berkaki 4 dan mereka yang awalnya hanya mengetahui kucing, begitu mereka mengira bahwa binatang yang berkaki 4 itu semuanya kucing, padahal yang lain ada kerbau, ada sapi, dan kuda. Hal tersebut adalah merupakan suatu masalah besar bagi anak kecil karena mereka belum bisa membandingkan atau membedakan binatang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada kita memilih satu kata dengan fitur yang paling memenuhi syarat. Contohnya, pensil itu memenuhi syarat, hanya saja hasil tulisannya tidak menggunakan tinta.
Sedangkan spidol itu memenuhi syarat, hanya saja bentuk fisik dan hasilnya juga berbeda. Nah, melihat keempat proses tadi yang sudah dipaparkan, bagaimana menurut teman-teman ini? Jadi, meskipun ketika kita berbicara atau mendengar bahkan menulis itu terlihat sangat cepat atau otomatis, itu ternyata terdapat proses yang begitu rumit menurut saya, dan saya sendiri pun juga masih bingung ini, karena ketika saya mempelajari suatu proses pembangkitan kata, di situ terdapat beberapa tahap atau beberapa langkah untuk menuju kata itu bisa keluar atau kata itu bisa kita pahami. Ternyata secepat itu kita bisa memahami dan mengeluarkan kata-kata. Begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.